Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi SPD. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2300302922190014. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Wawo. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 11 IPA 2 dengan materi Sistem Respirasi Manusia. Berikut video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Baik. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Siap mengikuti pelajaran Ibu? Siap. Alhamdulillah, semangat ya. Semangat. Seperti biasa, nah, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu, persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Ya. Ahlul Baiti, Hadir. Atun, Bila Madika, Hadir. Diva Rama, Indri Setiawati, Hadir. Lestari, Hadir. Amriksa Insani, Hadir. nah Ampun, Hadir. hadir semua nah ya. Hadir. Ibu melihat keadaan kelas 3 sudah terlihat bersih, rapi, dan terima kasih untuk yang pikir pada pagi hari ini. Ibu akan membagikan dulu
pembelajaran dan melalui berbagai kajian literatur siswa dapat menganalisis pengaruh polusi udara terhadap sistem pernapasan manusia. Iya. Kemudian nanti setelah mengikuti proses pembelajaran dan melalui berbagai kajian literatur, siswa mampu membuat poster sebagai penerapan terkait pada polusi udara atau odak pernapasan. Kemudian setelah mengikuti proses pembelajaran dan melalui berbagai kajian literatur, siswa mampu mendesain masker untuk menjaga odak pernapasan dari bahaya polusi udara dengan menggunakan aplikasi Canva sebagai media belajar. Apa yang kalian ketahui tentang pernapasan? Saya. Pernapasan adalah proses menghirup oksigen atau O2 dari udara mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari tubuh. Proses ini berlangsung secara otomatis dan tidak disadari oleh tubuh. Apa fungsi pernapasan bagi tubuh? Saya. Fungsi pernapasan bagi tubuh antara lain pertama memenuhi kebutuhan oksigen bagi sel-sel tubuh, di mana oksigen diperlukan oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh, di mana karbon dioksida adalah hasil metabolisme sel-sel tubuh. Yang ketiga, menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, di mana oksigen dan karbon dioksida berperan dalam menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Yang keempat, membantu dalam proses pencernaan makanan, dan yang kelima, membantu dalam proses pengeluaran suara. Oke, ini harus kita manfaatkan dengan baik. Kita patut mensyukuri ya. Alhamdulillah. Bagaimana proses pernapasan terjadi? Saya. Korek. Pertama, udara masuk ke rongga hidung melalui hidung atau mulut. Kedua, udara dihangatkan, dilembabkan dan disaring oleh rambut hidung, kelenjar muka,
Yang pertama, kesesuaian dengan materi. Kemudian ada kreativitas. Polusi udara di kota. Mereka sangat kecil, keluar dari asap kendaraan bermotor, dari pembakaran PLTU batubara, dari kegiatan konstruksi, dari pembakaran terbuka seperti membakar sampah, dari debu jalan raya hingga sumber lainnya. Komposisinya naik turun, stroke, jantung, kanker, asma, diabetes, hingga memperparah resiko kesehatan saat terkena COVID-19 yang ujungnya bisa berdampak pada kematian. Tapi ada solusinya. Yuk menanam pohon atau berkebun, aktif gunakan transportasi umum massal atau bersepeda dan berjalan kaki. Tadi sudah bisa ditangkap? Sudah. Sekarang dari tayangan video tadi, apa yang bisa kalian simpulkan, yang bisa kalian amati terkait dengan video tadi? Pengaruh polusi udara terhadap sistem pernapasan manusia. Polusi udara adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh berbagai sumber, seperti asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan asap rokok. Ya, tepuk tangan dulu. Ada lagi? Di mana polusi udara dapat menyebabkan berbagai gangguan pernapasan seperti asma, yang di mana polusi udara itu dapat memperburuk gejala asma seperti batuk, meni, dan sesak napas. Baik, kesimpulan yang dapat saya tanggapi dalam video ini ialah bagaimana cara mengatasi polusi udara dengan cara tingkatkan penggunaan moda transportasi umum seperti bus dan kereta api, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan naik sepeda, jalan kaki atau sepatu roda inline ke kantor. Kasih berikan dulu. Dari hasil tayangan video tadi, terkait dengan polusi udara ini sangat mengganggu setiap aktivitas kita dan menyebabkan apa? Organ pernapasan mengalami gangguan. Misalnya apa? Kalau dampak dari polusi udara pada organ pernapasan, apa? Sesak napas, nyeri dada, demam, dan kelelahan. Iya. Contohnya polusi udara itu apa saja sih, anak? Yang termasuk mana sih namanya polusi udara itu? Asap Nah, salah satunya adalah asap rokok, asap kendaraan bermotor, Asap pabrik. asap pabrik, kemudian pembakaran sampah. Nah, dari masalah-masalah yang ada itu, jadi nanti kita akan membuat poster sebagai apa? Penanganan, sebagai apa cara kita untuk menyampaikan informasi ke masyarakat bahwa bahaya polusi udara itu sangatlah besar dan berdampak negatif pada pernapasan. Makanya, salah satu solusinya apa? menanam pohon. Menanam pohon. Dan bisa menyebabkan Kemudian nanti yang kita kerjakan, salah satu penanganan juga yaitu membasahi masker. Jadi bagaimana caranya nanti? Nanti kalian akan membasahi masker. Kemudian apa saja gejala-gejala yang dapat muncul pada masalah sistem pernapasan manusia? Siapa bisa? Gejala yang muncul? Saya. Polusi udara dapat menyebabkan berbagai gejala pernafasan seperti asma, bronkitis, infeksi saluran pernapasan atas, dan kanker paru-paru. Asma sendiri adalah polusi udara dapat memperburuk gejala asma seperti batuk, meni, dan sesak nafas. Bronkitis, polusi udara dapat menyebabkan peradangan pada saluran pernapasan sehingga menyebabkan batuk dan sesak nafas. Infeksi saluran pernapasan atas, polusi udara dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan atas seperti pilek dan flu. Kanker paru-paru, paparan polusi udara dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru.
Iya, bertepuk tangan dulu anakku. Nah, bagaimana cara mengobati masalah tersebut? Terkait tadi yang dipaparkan sama Sarima. Saya, ayo. Cara mengobati masalah sistem pernapasan itu tergantung pada jenis masalahnya. Beberapa jenis masalah sistem pernapasan dapat diobati dengan obat-obatan, sedangkan jenis masalah lainnya mungkin memerlukan tindakan medis seperti operasi. Adapun beberapa contoh seperti dengan cara menghindari asap rokok dan lain sebagainya. Mekanisme pernafasan pada manusia. Nah, mekanisme pernafasan pada manusia itu ada berapa? Dua. Ada pernafasan dada. Jelaskan. Apa itu pernafasan dada? Apa itu pernafasan perut? Pernapasan dada merupakan pernapasan yang dilakukan dengan bantuan otot antar tulang rusuk atau interkostal. Sedangkan pernapasan perut akan dibantu oleh otot diafragma sebagai penggerak utamanya. Mekanisme pernapasan dada itu dapat dibedakan menjadi dua, ada namanya inspirasi dan ada ekspirasi. Pernapasan inspirasi itu berupa berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada itu membesar, di mana akibatnya tekanan dalam rongga dada itu menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen itu masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya untuk mekanisme ekspirasi itu merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk, sehingga rongga dada itu menjadi kecil. Sebagian akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada itu yang kaya akan karbon dioksida itu keluar dari dalam tubuh. Iya, bertepuk tangan dulu anakku. Oke anakku, sekarang kita masuk dalam perencanaan berdasar itu bagikan dulu RKTD-nya. Jadi nanti dibagi menjadi satu kelompok itu ada 4 orang ya? Ya. 4 orang. Kemudian itu bagikan LK-nya dulu. Nanti kalian akan mendesain poster. Kelompok 1 dengan 2 itu mendesain poster ya. Kelompok 2 dengan 3 nanti mendesain masker. Kemudian 4 dengan 5 nanti akan membuat video animasi terkait dengan masalah-masalah pada sistem respirasi manusia. Apa saja masalahnya tadi adalah polusi udara salah satunya, bahaya merokok. Nah, kemudian apa lagi? Kebakaran kalian desain menggunakan aplikasi Canva. Masuknya dengan ID akun belajar ID masing-masing ya? Iya. Ini alat dan bahannya
Nah, silakan berkarya. Semangat. Mendesain poster. Masker. Gimana maunya? Pilih. Iya, sesuaikan dengan oke. Nah, bagus-bagus kan gambarnya? Iya. Nah, pilih. Udah. Sekarang silahkan berkreatif. Oke. Ayo, tinggal langsung tersimpan sendiri di proyek. Nah, di proyek tanpa yang kalian miliki ya, tanpa perlu menyimpannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek yang kami buat, yakni ada 2 proyek yang kami buat. Yang pertama itu adalah mendesain poster dengan tema bahaya merokok, dan yang kedua adalah mendesain masker. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu untuk poster bahaya merokok. Jadi perokok itu dapat dibedakan menjadi 2, ada istilah perokok aktif dan ada istilah perokok pasif. Perokok aktif itu adalah orang yang merokok sendiri, sedangkan perokok yang pasif itu adalah orang yang menghirup udara dari perokok tersebut. Baik, selanjutnya adalah dampak merokok bagi siswa. Adapun beberapa dampak merokok bagi siswa, yakni yang pertama adalah perkembangan paru-paru terganggu. Kenapa merokok itu bisa menyebabkan paru-paru terganggu? Karena akibat dari adanya zat-zat yang terkandung di dalam rokok yang menyebabkan organ-organ saluran pernapasan kita
menjadi terganggu, bahkan bisa mengalami kematian. Selanjutnya adalah mengganggu prestasi belajar siswa di sekolah. Kenapa dengan adanya merokok itu bisa mengganggu prestasi belajar siswa di sekolah? Dikarenakan selanjutnya itu adalah hindari diri dari teman yang merokok, yaitu ada istilah tadi perokok pasif dan ada istilah perokok aktif. Yang kami buat itu adalah masker agar kita itu bisa terhindar dari paparan-paparan polusi udara seperti asap rokok, asap. Jadi perokok pasif itu memiliki resiko yang lebih tinggi daripada perokok aktif, karena perokok pasif itu dijelaskan tadi, itu perokok pasif itu sebagai orang yang menghirup udara dari merokok. Jadi Zat-zat yang terkandung dalam rokok yaitu alkenoid atau penghapus cat, netilamid atau zat karsinogenik, metanol atau bahan bakar roket, piranen atau pelarut industri, Kecanduan merokok. Solid, tidak bisa berhenti. Seperti merokok karena ada kandungan nikotinnya. baik, kami tutup penampilan presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus. melihat, mendengar, memikir, konsentrasi, fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu proyek animasi tentang polusi udara. Silakan simak terlebih. Don't stop the music when you try and sound check. 조각고 하얀 날 비춰봐서 깎이고 나는 거 take time like a scenario. 그저 너가 Hey DJ play that song 다른 노래 It's like a music box 걱정은 그만해 오늘은 지겨워 잠시 라디오에 What is going on 아무튼 흘러가 야 분명히 보기 좋아 Nah, dari kejadian-kejadian yang aku sebutkan tadi, semua adalah kejadian yang memicu asap buruk dan bisa berdampak untuk kesehatan pernapasan kita. Asap rokok, asap pembakaran sampah, asap kendaraan, dan asap pabrik memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, SPA, kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Cara mengatasi polusi udara yang tadi sudah 1 sampai 5. Yang keenam, menanam pohon dan ruang terbuka hijau. 7, menghindari membakar sampah sembarangan. 8, memasang alat penyaring asap. 9, edukasi dan kesadaran masyarakat. Oke, bertepuk tangan dulu. Jadi itu adalah dari video animasi yang dibuat sama kelompok 3. Kemudian, silakan. Siapa yang Terima kasih sudah memperhatikan video animasi dari kami. Kami buka sesi tanya jawab. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya, kami silakan. Kami berdebat. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pencemaran udara agar tidak semakin berbahaya? Yang pertama yaitu menggunakan masker. Yang kedua, pengendalian emisi industri. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Yang keempat, menggunakan produk ramah lingkungan. Yang kelima, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ya, Diana? Ya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk program
yaitu yang pertama berhenti merokok, yang kedua jangan membakar sampah sembarangan, yang ketiga menggunakan produk daur ulang, dan yang keempat berjalan kaki atau naik sepeda. Adapun cara mengatasi pencemaran udara, pencemaran udara bukanlah masalah yang mudah untuk diatasi. Namun kita bisa berkontribusi dalam mengatasi pencemaran udara dengan cara yang pertama, kurangi penggunaan bahan yang sulit terurai, mengurangi pembelian produk fast fashion, membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri, serta kurangi penggunaan sedotan plastik atau kain. Selanjutnya gunakan masker, dan yang keempat yaitu pilih waktu yang tepat untuk keluar ruangan. Mungkin ini saja paparan materi yang dapat kami sampaikan mengenai polusi udara. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, kepada kelompok 3 kami persilakan. Apakah polusi udara dapat menyebabkan pemanasan global? Baik, pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Indri Setiawati. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Salah satu dampak pencemaran udara adalah peningkatan pemanasan global akibat suhu udara di luar dunia menjadi bertambah. Permukaan laut meninggi dan membuat banyaknya es di daerah yang dingin lebih cepat mencair. Iya, bertepuk tangan dulu. Ayo. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak anakku atas tampilan kalian semua. Beri tepuk tangan dulu. Baiklah, dari hasil pembelajaran kita dan hasil presentasi kita kalian itu bisa kita ambil kesimpulannya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya. Apa ada materi yang bisa kita ambil untuk pelajaran kita ke depannya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan mengenai materi yang kita bahas pada hari ini, yakni hubungan antara struktur organ dengan fungsi pada sistem respirasi pada manusia. Pada sistem respirasi, manusia itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu hidung, rongga hidung, ada sinus paranasal dan juga faring. Sedangkan saluran pernafasan bawah terdiri dari laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus. Di dalam proses respirasi itu terbagi menjadi dua, ada istilah respirasi internal dan juga ada respirasi eksternal. Respirasi internal itu adalah respirasi yang dimana udara itu masuk ke dalam paru-paru, sedangkan respirasi eksternal adalah menjadi dua, ada istilah respirasi internal dan juga ada respirasi eksternal. Respirasi internal itu adalah respirasi yang dimana udara itu masuk ke dalam paru-paru, sedangkan respirasi eksternal adalah dimana udara itu keluar dari paru-paru. Selanjutnya, pengaruh polusi udara terhadap sistem pernapasan pada manusia, di mana polusi udara itu adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh berbagai sumber, baik itu dari asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Di mana polusi udara sendiri dapat berdampak negatif, yakni dapat menyebabkan beberapa penyakit, yakni ada asma, bronkitis, infeksi saluran pernapasan atas, dan kanker paru-paru. Itu saja, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus bisa apa? Kita harus bisa memanfaatkan keadaan lingkungan sekitar. Misalnya, jika kita berpergian di tempat terbuka, itu kita tidak ketahui kan banyak kendaraan bermotor yang lalu lalang, kemudian banyak asap, debu, kemudian apa lagi? Banyak sekali ya, Nak ya? Iya. Untuk menghindari semua itu, semua masalah yang menyebabkan
Kemudian soal esainya ada 3. Nah, di sini ada soal esai. Agus adalah anak yang suka menyanyi. Suatu ketika Agus menderita. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita untuk pagi hari ini, untuk pertemuan selanjutnya kita masuk di frekuensi pernapasannya. Nanti kita menggunakan PJBR, nanti kita menghitung frekuensi pernapasan kita. Nah, itu nah ya. Oke, semangat, tetap belajar, tetap semangat sampai bertemu kembali. Oke, mari kita berdoa sebelum Ibu menutup. Mari kita berdoa dulu nah ya. Ya. Riksa, pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa terus.